Heru punya anak, Pak. Iya, Pak. Kalau boleh tahu, siapa yang namanya? Namanya Romeo, Pak. Dia juga beberapa kali kesini, Pak. Pak. Kalau boleh tahu, apa benar Romeo yang ini, Pak? Ya benar, Pak. Memang ini orangnya, Pak. Saya keburu ke gap, Pak. Saya belum dapat info soal dia. Lu gimana sih? Kok bisa ke gap? Harusnya lebih waspada dong, lebih hati-hati. Ya itu jago banget, Pak. Nathan, lo harus ingat gue itu masih temen lo. Gue masih bisa nemenin lo. Alisa, gue minta lu cabut sekarang. Gue tahu lu kenapa baik sama gue. Lu pasti cuma ada maunya kan sama gue? Gue paling gak suka sama orang munafik kayak lu. Gak ada salahnya juga kalau pernikahan kita dipercepat. Dan kamu juga udah tahu kan jawabanku apa? Aku harus ke finance dulu. Keras kepala banget, Yasmin. Lihat aja, aku juga gak akan tinggal diam. Aku akan cari cara supaya kamu tidak bisa menolak pernikahan kita. Bu Ajeng tuh mau kemana sih sebenarnya? Aku nggak boleh kehilangan jejak Bu Ajeng. Oh, aku harus cepet-cepet nih. Pak, aku mau nanya sesuatu boleh nggak? Oh, boleh. Tanya apa? Soal keluarga kandung aku. Papa benar-benar nggak tahu soal itu. Karena dulu nih, mama kamu ngadopsi kamu dari sebuah panti asuhan. Dan Papa sih mikirnya waktu itu, ya ngadopsi kamu. Udah itu aja. Pak Heru punya anak, Pak. Iya, Pak. Kalau boleh tahu, siapa yang namanya? Namanya Romeo, Pak. Nggak mungkin Romeo kenal Heru dari dulu. Karena aku yang merawat dan membesarkan Romeo selama ini. Aku yakin Romeo nggak pernah bertemu sama Heru. Tapi apa mungkin Heru pernah diam-diam menemui Romeo sebelum dia mati? Apa karena itu juga Romeo bisa tahu kalau Heru adalah ayahnya? Aku akan memastikan soal ini. Aku yakin ada info soal Romeo dan Heru di rumah sakit Yudhistira. Alfi. Iya, Pak. Kita langsung ke rumah sakit Yudhistira ya. Baik, Pak. Laki-laki itu pasti disuruh sama Papa untuk memata-matain aku. Berarti sekarang Papa udah curiga sama aku. Kayaknya aku harus mulai hati-hati. Papa benar-benar keterlaluan. Aku harus cari akal untuk mengecoh orang suruhan Papa ini. Halo, kamu datang cepet ya ke pertokoan Wijaya. Saya nggak jadi nyetir sendiri, ya. Saya tunggu di salon di belakang. Kamu ke parkiran cepet datang ya, jangan sampai enggak.
Bu Ajeng teleponan sama siapa ya? Secepatnya saya minta, Pak. Ya. Ajeng udah kemana ya? Halo? Kamu udah di mana? Ini saya di tempat ruko-ruko yang belum jadi. Cepetan dong ke sini. Lama banget sih. Iya, iya, iya. Mana lagi Bu Ajeng? Ini ya, Sus. Terima kasih ya dok. Makasih. Permisi. Loh, Pak. Ya. Pak, ada urusan apa ke rumah sakit? Oh, Papa ada urusan. Apa ada urusan apa? Ada yang harus Papa cek. Papa mau check up? Papa nggak apa-apa kan? Kesehatan baik-baik aja kan? Papa baik-baik aja. Apa selama ini kamu tahu apa yang terjadi di balik kematian Yoga? Kenapa kamu seolah menyembunyikan sosok Heru dari Papa? Papa tinggal ya? Apa-apa. Ya. Aku temenin aja ya. Nggak usah, Papa bisa sendiri kok. Papa kenapa? Papa kayaknya kesel sama aku gitu. Aku ada salah sama Papa. Kalau emang aku ada salah, Papa tinggal ngomong aja sama aku. Oh, enggak kok. Halo, Ayas. Halo sayang, kamu di mana? Aku lagi di rumah sakit. Kenapa ya? Oh, aku lagi di dalam perjalanan nih, mau ke rumah impian. Aku juga udah beli makan siang buat aku sama kamu. Kita bisa makan siang bareng nggak di sana? Bisa, bisa. Yaudah, aku kesana sekarang ya. Aku tunggu ya sayang ya. Apa Romeo pernah melakukan tes DNA di rumah sakit ini? Ada apa ya Pak Bas? Kenapa tiba-tiba menanyakan itu? Kamu jawab aja. Pernah atau enggak? Benar Pak. Dr. Romeo memang pernah melakukan tes DNA di lab heksagonal yang terafiliasi dengan Rumah Sakit Yudhistira. Tapi sudah cukup lama, sekitar 3 bulan yang lalu. Artinya hasilnya bisa dilihat di rumah sakit ini dong? Betul Pak. Boleh saya lihat hasilnya? Maaf Pak, saya tidak bisa menunjukkan itu. Karena peraturan rumah sakit memang seperti itu. Saya hargai sikap kamu dan tanggung jawab kamu. Tapi asal kamu tahu, saya perlu mengetahui hasil tes DNA itu. Maaf Pak Baskara, sebenarnya saya berat menolak permintaan Pak Baskara selaku pemilik rumah sakit ini. Tapi sekali lagi, saya tidak bisa menunjukkan hasil tes DNA-nya. Oke, kalau gitu saya minta password dari komputer lab ini. Jadi saya nanti bisa buka sendiri. Kalau untuk urusan password lab ini kan kamu nggak bisa merahasiakan dari saya. Benar gitu? Benar Pak, tunggu sebentar. Silakan Pak, ini password komputernya. Terima kasih. Kamu boleh keluar sekarang. Baik Pak, saya izin keluar.
Udah siap semuanya, tinggal nunggu Romeo. Sayang. Sayang, Kamu kenapa? Kok muka kamu cemberut gitu? tadi papa sempat ke rumah sakit. Tapi sikap papa kau tuh kayak lagi marah dan dingin ke aku. Kenapa emang kamu buat kesel dia? Aku udah tanya ke papa, ada masalah apa. Tapi tadi papa bilang gak ada masalah apa-apa. Sikap papa ke aku tuh bikin aku gak nyaman. Gimana ya sayang? Maaf ya sebelumnya. Cuma aku kan memang ada kecurigaan soal Pak Baskara. Aku nggak tahu dia tuh beneran tulus sama kamu atau memang cuma pura-pura. Sayang, aku bisa ngerasain. Selama itu papa tulus sama aku. Dan papa biasanya juga selalu ngomong ke aku kalau misalkan aku bikin papa kesel atau marah. Tapi tadi papa beda aja. Bahkan aku temenin aja papa nggak mau. Ya mungkin aja Pak Baskara lagi ada masalah dan dia lagi nggak mau share masalah dia ke kamu karena dia nggak mau kamu kena imbasnya. Udah, mau dibahas dulu. Ini aku udah siapin makanan buat kamu, mendingan kita makan. Makasih ya sayang. Kamu udah nyiapin semua makanan buat aku. Aku berasa kayak pulang ke rumah terus disiapin makan sama istri. Aku juga udah gak sabar nih. Nanti kita nikah, aku jadi istri, aku akan siapin semua makanan spesial buat kamu. Sabar ya sayang. Pokoknya setelah seminggu selesai, aku pasti akan nikahin kamu. Iya. Kapan-kapan kita masaknya di sini? Ayo. Tapi nanti aku beli dulu ya alat-alat masaknya. Soalnya kan ini belum lengkap. Supaya kamu juga nyaman masaknya. Gak usah beli, buang-buang uang. Ada kok alat-alat masak di rumah. Pakai itu aja dulu. Senyamannya kamu aja. Aku mau cobain semua masakan kamu. Makasih sayang. Selamat makan. Selamat makan. Bener-bener enak, comforting. Aku jadi pengen pulang ke rumah terus. Siang Pak Kades. Oh, selamat siang. Sir, ya. Pak, tadi Pak Baskara datang ke sini ya Pak? Bener Mas. Oh, kalau boleh tahu, Pak Baskara ada keperluan apa ya datang ke sini? Tadi beliau mau cari Pak Heru. Kan karena Pak Baskara itu mantan bosnya Pak Heru. Gitu katanya. Tadi juga beliau mau kasih tahu, Pak. Sebentar ya Pak, saya terima telepon. Halo, Rom. Padahal saya mau kasih tahu kalau Pak Baskara kaget. Pas saya kasih tahu, Romeo itu anaknya Pak Heru. Pak! Pak Kades! Pak, aduh gawat Pak. Tanggul air yang dekat sawah Pak Kamto jebol. Iya Pak Kades. Gimana nih? Ladang kita bisa-bisa kebanjiran Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Halo, Gak. Gimana perkembangan pembangunan rumah Pak Heru? Lu lagi di mana sekarang? Lagi sama Yasmin nggak? Gue di rumah barunya Yasmin. Tapi ya Yasmin lagi di dapur, kenapa? Jadi gini Rom, pas gue mau ngecek renovasinya rumah Pak Heru, gue ngeliat Pak Baskara datang ke sini tadi. Papa datang ke rumah Pak Heru, ngapain? Yang gue tahu tadi, Pak Kades sih bilang kalau
Pak Baskara itu ngasih tahu kalau Pak Heru itu adalah mantan karyawannya Pak Baskara. Terus Papa ngomong apa lagi ke Pak Kades? Tunggu. Aduh, Pak Kades udah pergi lagi. Aduh, gue belum selesai bicara sama dia. Halo, Rom. Ya, Rom, jadi gini, intinya info tadi gue cuma bisa dapat sejauh itu doang. Ini gue juga jadi bingung nih. Sebenarnya Pak Baskara itu kenal apa enggak sama si Pak Heru? Soalnya waktu kita kirim video AI-nya Pak Heru, kan kelihatannya Pak Baskara nggak kenal sama Pak Heru. Ya kalau gue lihat dari gelakatnya Papa sih sepertinya emang Papa nggak kenal sama Pak Heru. Oh, apa jangan-jangan Pak Baskara pura-pura nggak kenal sama Pak Heru? Karena kan waktu itu di ruangannya ada Bu Ajeng. Jadi kita harus cari tahu dulu apa keterkaitan antara Papa, Mama, dan juga Pak Heru. Dari situ kita baru nilai siapa yang paling pantas kita curigai. Iya, lu bener, Rom. Yaudah, Kak. Ntar gue baru telepon lo lagi ya. Ada urusan apa Papa sampai datang ke rumah Pak Heru? Apa mungkin sikap Papa di rumah sakit tadi ada hubungannya dengan kedatangan ke rumah Pak Heru? Aduh. Wajeng kemana sih? Belum balik-balik juga lagi. Duh, Dania kenapa sih bisa kehilangan jejaknya? Nih aku buatin minuman yang segar buat kamu. Makasih, sayang. Kamu kenapa sih, ada yang lagi kamu pikirin? Cerita sama aku. Kan kita udah janji, kita sama-sama harus saling cerita kalau ada apa-apa. Sebaiknya Yasmin tahu soal Papa dan Heru. Tapi aku harus hati-hati bicara. Jangan sampai Yasmin tahu bahwa Heru adalah ayah biologisku. Dirga barusan ngabarin aku. Papa pasti datang ke rumah Pak Heru. Berarti Pak Baskara kenal dong sama Pak Heru? Apa Pak Baskara yang nyuruh Pak Heru? Kita belum bisa pastiin itu, sayang. Soalnya Papa aja nggak kenal sama Pak Heru kan pas kita ngirimin video AI itu. Ya mungkin aja karena ada Bu Ajeng. Ya, kecurigaan kita sekarang mengarah ke Papa dan juga ke Mama. Bisa jadi juga ke Mama. Gimana ya, sayang? Kok semakin terus kita menggali ini, kenapa jadi bikin aku bingung? Gini loh, sayang. Aku tuh penasaran siapa dalangnya. Pak Baskara atau Bu Ajeng. Kita harus cari tahu. Masalahnya aku nggak punya kehidupan yang tenang. Dan mungkin orang tua aku di atas sana juga nggak tenang karena masalah ini masih belum selesai. Gini loh, masa kita sekarang udah nggak punya banyak waktu. Mungkin sekarang aku bisa ngulur waktu walaupun Mas Rangga udah minta aku untuk cepat-cepat menikahi dia. Tapi kalau dia terus mendesak gimana? Aku mau kasih alasan apa lagi? Emang nanti dia nggak curiga? Sayang. Aku gak akan ngebiarin Mas Rangga menikahi kamu. Aku akan terus dampingin kamu. Sampai kita bisa menemukan siapa pembunuh orang tua kamu. Apapun caranya, seberapa bahaya pun cara kita tempuh, aku akan tetap ada di samping kamu. Sekalipun aku harus melawan orang-orang Cakra Dinata, aku akan lakuin itu demi kamu. Makasih ya, sayang. Aku beruntung banget punya kamu. Terima kasih juga udah selalu support aku ya. Aku lebih beruntung bisa ngedapetin hati kamu.
Sebentar, sayang. Halo? Oh iya, Mas. Oh, bukannya 1-2 hari ya? Oh gitu. Oh ya, boleh Mas. Tapi Mas, saya mau nanya, kalau misalkan dianterin ke rumah saya, boleh nggak? Oh iya, nanti saya akan kasih ongkirnya. Iya, saya akan share nanti. Oke, terima kasih. Kotak musik kamu udah selesai. Hasil tes DNA cocok. Artinya Romeo benar-benar anaknya Heru. Apa Romeo tahu kalau Heru itu udah membunuh sahabatku? Tapi sejak kapan ya Romeo tuh tahu kalau Heru itu ayah kandungnya? Pak, aku mau nanya sesuatu boleh nggak? Soal keluarga kandung aku. Aku tahu Papa pasti kaget, cuman aku pengen tahu aja. Ya, Romeo memang sempat mencari siapa orang tua kandungnya. Artinya memang dia tahu keberadaan Heru akhir-akhir ini. Ya itu buktinya dia melakukan tes DNA sebelum Heru meninggal. Kenapa harus Heru ayahnya Romeo? Mbak, Mas, ini kotak musiknya sudah selesai saya perbaiki dan sekarang sudah bagus lagi. Makasih ya, Mas. Oh ya, saya udah transfer uangnya juga. Ya, terima kasih kembali ya, Mbak. Mas, kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak. Senang banget aku. Udah bisa nyala belum ya? Dicobain dulu, sayang. Aku seneng banget dikasih kotak musik ini. Ini hadiah pertama aku. Aku juga seneng punya ini. Hati-hati ya mainannya biar gak rusak. Aku juga gak mau ini sampai rusak. Aku sayang banget sama kotak ini. Sayangnya kok sama kotak musik aja, sama aku enggak. Aku juga sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Kamu udah kayak kakakku sendiri. Bulia udah kayak ibuku sendiri. Kamu jangan tinggalin aku ya. Aku soalnya gak punya siapa-siapa. Aku sama ibu nggak ninggalin kamu. Ya, Yas. Janji ya. Iya. Sayang. Sayang. Kamu kenapa? Ada yang mengganggu pikiran kamu? Nggak apa-apa. Setelah kotak musiknya hidup, aku langsung keingat sama sahabat aku yang ada di panti. Semoga secepatnya kamu bisa ketemu ya sama teman masa kecil kamu itu.
Bu Ajeng kapan baliknya sih ke mobilnya? Udah berjam-jam belum juga balik ke mobil. Dia mau sampai kapan di daerah sini? Nah, tadi aku juga kehilangan jejaknya lagi. Karena aku nggak tahu Bu Ajeng di mana. Yes. Seperti janjiku, aku masih jaga kotak musik ini dengan baik. Udah belasan tahun aja kotak musik ini belum rusak. Kangen banget ya sama kamu, Yas. Makanya ini kotak musik aku bawa hari ini untuk ngobatin rasa kangen aku ke kamu. Kamu sekarang ada di mana ya? Aku kangen tahu sama kamu. Ya, sekarang tinggal di mana ya? Aku kangen banget deh, Yas. Sama kamu, sama Bu Lia. Semoga kalian baik-baik aja dimanapun kalian berada. Kok ada supirnya Bu Ajeng? Kenapa jadi supirnya Bu Ajeng yang bawa mobilnya? Tadi kan Bu Ajeng nyetir sendiri. Ini Bu Ajengnya kemana? Pasti aku dikerjain sama Bu Ajeng udah nggak di sini. Lebih baik aku temuin Pak Baskara sekarang. Aku harus kasih tahu informasi ini. Lu kenapa sih? Muka lu bete banget kayaknya. Lu lagi berantem sama Yasmin? Gue gak ada masalah sama Yasmin. Gue cuman kepikiran sama sikap bokap gue ke gue. Emang ada yang aneh sama sikap bokap lo? Gue juga gak tahu. Bokap gue itu natap gue tuh kayak dia benci sama gue. Seolah-olah gue ini musuhnya dia. Aneh. Apa mungkin bokap lo sikapnya berubah kayak gitu setelah datang ke rumah Pak Heru? Gue juga sempat kepikiran soal itu. Gue jadi benar-benar penasaran. Sebenarnya apa kepentingan bokap lo untuk datangin rumah Pak Heru ya? Nah, itu yang sekarang kita harus lidikin. Oke, gimana kalau kita langsung tanya ke Pak Kades saja? Soalnya tadi gue juga belum kelar ngobrol sama dia. Kayaknya masih ada yang mau diceritain sama dia sih. Tapi kan lu keburu nelpon tadi. Oke. Kalau gitu besok pagi kita ketemu sama Pak Kades. Tapi lu jangan ngasih tahu Yasmin soal ini. Beres lah kalau soal itu mah. Gue juga ngeri kali kalau Yasmin tiba-tiba tahu kalau lu sebenarnya anak Pak Heru. Kalau lihat semua berita online, di sini dibilang Heru itu tewas ditusuk orang. Apa ini upaya supaya Heru nggak membocorkan siapa orang di balik udah merintahin dia bunuh Yoga? Terus kalau lihat tanggal pemeriksaan DNA-nya Romeo, ini dilakukan setelah Heru dinyatakan tewas. Ya, artinya memang Romeo bisa jadi mau tahu apa Heru benar-benar ayah biologisnya atau bukan. Tapi Romeo tahu ya kalau ayahnya itu pembunuh.
Heru adalah mantan pegawai Cakradinata yang bekerja di bawah garis komandonya Ajeng. Apa iya Ajeng udah nyuruh dia ngabisin Yoga dan keluarganya? Bisa jadi sih. Dengan imbalan, Ajeng harus memelihara dan membesarkan Romeo sampai besar. Ya, masuk akal, masuk akal. Ma, ya? Jadi bayi yang kamu adopsi ini bayi laki-laki ternyata? Kan papa sendiri yang tanda tangan surat adopsinya. Pak, lihat deh wajahnya. Kesian, Pak. Mama langsung jatuh cinta. Udah gitu ini anak katanya sakit-sakitan, Pak. Jadi pihak panti asuhan gak sanggup ngeluarin biaya rumah sakit setiap hari. Papa mau tahu orang tuanya gak ada dua-duanya. Jadi murni yatim piatu. Iya, tadinya aku pikir kamu ngadopsi bayi perempuan. Makanya tadi aku langsung tanda tangan aja. Oh, Pak, gak ada masalah dong kalau di rumah ini nambah lagi anak laki. Ya selama ini aku tahu Romeo itu diadopsi Ajeng dari panti asuhan. Selama ini si Ajeng yang bohongin aku ya. Oke. Kalau sampai memang Ajeng adalah dalang dari semua ini, pasti aku akan nangkep dia. Tapi sebelumnya aku harus cari dan temukan Rati dan anaknya. Ya. Iya Dan ya. Oh iya. Ya silakan. Ya, makasih. Loh, kamu mau kemana Yasmin? Aku mau ke acaranya Bu Ajeng, acara bakti sosial. Iya, tapi kan kita ada grand opening project taman hari ini. Ya aku tahu Mas, tapi masalahnya kan Bu Ajeng sendiri yang minta. Aku harus gimana dong? Iya ngerti, tapi masalahnya grand opening itu siang ini. Dan aku sih berharap kamu hadir di sana karena seluruh keluarga Cakradinata itu hadir. Ya coba aku usahain ya, setelah acara nanti aku ke sana. Oke, tapi aku minta maaf ya, aku nggak bisa nganterin kamu. Soalnya aku mesti prepare banyak hal sebelum grand opening. Oh iya nggak apa-apa Mas, aku pergi dulu ya. Ya halo, pagi Dan ya. Pagi Pak, saya mau bicara soal makamnya Pak Yoga. Loh, bentar Dan ya. Kamu bukannya udah saya bebas tugasin kan dari penyelidikan Yoga? Iya Pak, tapi saya malah dapat informasi lagi tentang keberadaan makamnya Pak Yoga yang dipindahkan. Tunggu bentar ya, ini makamnya Yoga yang beneran. Kamu udah nemuin? Sudah Pak. Dan ya, kamu yakin itu makamnya Pak Yoga? Saya yakin, karena saya juga yang waktu itu berkeliling untuk mencari keberadaan aslinya makam Pak Yoga. Pak, maaf, Bapak penjaga makam di sini? Iya betul. Saya mencari makamnya Yoga Jatmiko, apa ada? Iya kebetulan. Saya lagi bawa catatannya. Saya cek dulu ya. Oh iya ada. Mari saya antar. Ini Mbak, makamnya Pak Yoga Jatmiko. Makasih udah diantar ya Pak. Sama-sama. Berdasarkan penelusuran dan informasi dari Pak Raja, saya sendiri yang berhasil untuk mendapatkan di mana makam Pak Yoga. Oke. Kalau gitu saya yang mau langsung datang ke sana untuk cek ya. Baik Pak. Ya, oke. Makasih Dan ya. Alfi, Iya Pak. Mau tolong siapin mobil sekarang. Karena saya mau pergi. Saya mau ke makam Pak Yoga. Baik Pak.
Iya. Halo Bu Ajeng, ada apa? Yasmin, bagaimana kamu sudah urus kan acara bakti sosial yang akan diadakan di panti asuhan? Sudah Bu, sudah saya siapkan. Ini saya juga lagi dalam perjalanan menuju ke sana untuk memantau langsung. Oke, bagus. Jangan lupa, wartawan udah diundang? Sudah Bu, saya sudah siapkan beberapa wartawan untuk meliput acara Bu Ajeng. Satu lagi Yasmin. Mereka harus meliput acara saya. Setelah itu harus langsung dinaikkan ya, biar semua orang tahu acara bakti sosial ini diadakan oleh saya. Baik Bu, saya mengerti. Akan saya lakukan perintah dari Ibu. Yasmin, pokoknya acara ini harus sukses. Jangan sampai ada cacatnya, ya. Orang harus pada tahu bahwa ini adalah gagasan dari Ajeng Cakradinata. Mereka semua orang harus tahu bahwa Ajeng Cakradinata, wanita yang sangat dermawan, berhati mulia, dan sangat baik. Harus bikin seperti itu ya, Yasmin. Bisa kan? Baik Bu, akan saya kerjakan sesuai instruksi Ibu. Saya tahu banget kamu pasti bisa diandalkan. Dari pertama saya ketemu, kamu bekerja sebagai asistennya Alicia. Saya bisa baca kalau kamu tuh hebat banget buat pencitraan. Terima kasih banyak ya Yasmin ya. Iya Bu, sama-sama. Sebenarnya apa ya rencana Bu Ajeng sama kegiatan ini? Topeng Bu Ajeng terlalu kuat untuk aku kuak. Tapi secepatnya aku harus bongkar topengnya. Makasih banyak ya Pak. Sama-sama Mbak Yasmin. Boneka kamu namanya siapa? Namanya Benny. Lucu ya namanya. Aku sayang banget sama kotak ini. Sayangnya kok sama kotak musik aja. Sama aku enggak. Aku juga sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Kamu udah kayak kakakku sendiri. Bulia udah kayak ibuku sendiri. Kamu jangan tinggalin aku ya. Aku soalnya gak punya siapa-siapa. Aku sama ibu nggak ninggalin kamu. Ya Yas, janji ya. Iya. Udah 20 tahun loh aku nggak datang ke sini, ternyata masih nggak ada yang berubah ya. Permisi Mbak, Oh iya. mau minta arahan dari Mbak untuk liputan. Oh ya, sebenarnya sih arahan saya nggak begitu banyak. Terserah kalian aja. Cuma saya paling ingin menekankan kalau misalkan ada pertanyaan atau apapun, ini jurusannya harus ke Bu Ajeng Cakradinata. Karena acara bakti sosial ini dibikin pribadi sama Bu Ajeng Cakradinata. Baik, terima kasih Mbak Yasmin. Iya, sama-sama. Oh, itu ibu pantinya. Silakan boleh di-shoot, Mbak. Silakan di sini, Mbak. Dengan Mbak Yasmin? Ah, iya. Dengan saya sendiri. Saya Bu Fitri, Kepala dari Panti Asuhan Kasih Abadi. Iya, Bu, saya Yasmin. Salam kenal. Saya berterima kasih kepada Bu Ajeng atas bantuannya untuk Panti Asuhan ini. Perihal dengan rencananya untuk pembuatan perpustakaan mini untuk anak-anak. Iya, Bu. Nanti saya sampaikan terima kasih Ibu ke Bu Ajeng ya. Oh ya, satu lagi. Ini Bu Ajeng juga menitipkan. Silakan diterima, Bu. Saya juga berterima kasih kepada Mbak Yasmin atas yang Mbak bawa. Semua ini sangat berarti untuk anak-anak. Sama-sama, Bu. Oh ya, ini dari teman-teman wartawan ingin meliput kegiatan hari ini tentang bakti sosial. Oh ya, ayo mari silakan masuk. Ayo teman-teman ikut saya. Ayo Mbak Yasmin, kita masuk ke dalam. Oh iya, Bu. Kami pamit dulu ya Bu. Hati-hati di jalan ya Bu Lia. Dek Yayas, meskipun Bu Lia sudah tidak bekerja di sini, tapi
kita jangan putus tali silaturahmi ya. Terima kasih ya Bu, atas kebaikan Ibu selama ini. Sama-sama Bu Lia. Kenapa kamu pergi? Maaf ya Nia, aku juga sedih karena pisah sama kamu. Ayo Yas. Loh, Mbak Yasmin, kenapa? Gak apa-apa Bu, cuma sedikit terharu aja sama tempat ini karena Ibu, selamat ulang tahun ya Bu. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih ya Nia. Kamu udah lama nggak datang ke sini. Ibu kangen banget sama kamu. Iya, Bu. Lihat nih. Buat Ibu. dan Nia. Mbak Yasmin kok udah di sini? Iya, aku ditugasin sama Bu Ajeng untuk ngurusin bakti sosial di sini. Oh, kebetulan banget ya. Tapi aku senang banget ada di sini. Loh, kalian udah saling kenal? Iya Bu, kita saling kenal. Malah saya nggak nyangka, ternyata Bu Fitri bisa kenalan sama Dania. Nia itu dari kecil tinggal di sini. Iya, panti asuhan ini rumah aku, Mbak. Nia, apa jangan-jangan Nia ini sahabat kecil aku? Larisnya bagus banget ya. Iya, bintangnya banyak. Aku suka. Mumpung bintangnya lagi banyak, kita jadiin saksi aja. Saksi apa? Kita janji untuk jadi saudara selamanya. Dania, sorry. Waktu kecil kamu punya sahabat namanya Yayas nggak? Kok tahu, Mbak? Oh Yayas. Yayas anaknya Bu Lia. Dia aku Yayas anaknya Bu Lia. Kamu masih ingat janji kita waktu kecil? Yayas dan Nia berjanji jadi saudara selamanya. Ya. Nia, Yayas saudara selamanya. Iya, iya. Ya ampun, ya ampun.
Aku bener-bener gak nyangka loh aku ketemu sama kamu. Aku juga gak nyangka deh kalau kamu tuh ternyata Yayas. Jadi kalian sudah kenal dari kecil dan baru sadar setelah dewasa? Iya Bu, kita berpisah cukup lumayan lama soalnya. Kok bisa? Iya Bu, jadi ibu saya dulu pernah bekerja di panti asuhan ini, namanya Bu Lia. Dan saya sahabatan sama Nia pas saya masih kecil. Saya pernah dengar tentang Bu Lia dari kepala panti yang dulu. Iya Bu. Nih aku bener-bener gak jangka loh. Aku bener-bener gak nyangka sama sekali. Iya, aku juga. Tapi kalau lihat kayaknya mata, hidung, bibir kamu tuh nggak berubah ya. Kayak dari kecil kamu gini-gini aja. Cantik. Kamu juga loh. Ibu jadi terharu lihat kalian berdua. Oh ya, Ibu tinggal dulu ya. Ibu mau jumpain wartawan. Silakan Bu. Ya ampun. Benar Mas Romeo, Pak Baskara itu mengaku kalau beliau itu mantan atasannya Pak Heru. Beliau kesini ingin mencari Pak Heru, tapi beliau sangat kaget karena baru tahu kalau Pak Heru sudah meninggal. Tapi Pak Kades, awalnya gimana ya Pak Baskara itu bisa tahu kalau Romeo ini adalah anaknya Pak Heru? Pak Baskara sempat menanyai rumah itu siapa yang bangun. Saya bilang yang bangun rumah itu anaknya Pak Heru, Mas Romeo. Pak Baskara juga kenal sama Mas Romeo. Tapi beliau sangat kaget pas waktu saya bilang Mas Romeo anaknya Pak Heru. Jelas Papa kaget begitu tahu kalau aku anak Pak Heru. Gimana ini? Semuanya sudah saya ceritain ke Mas Romeo. Kalau gitu terima kasih infonya Pak. Sama-sama Mas Romeo. Aduh, saya lupa nyediain minuman. Sebentar ya Mas Romeo ya. Enggak Pak. Enggak usah dapat Pak, enggak usah. Ya. Bu. Jadi sekarang Pak Baskara tuh udah tahu kalau ayah kandung gue itu adalah Pak Heru. Iya. Gimana ini, Rom? Itu jangan-jangan bener lagi. Kalau Pak Baskara itu orang yang udah nyuruh Pak Heru untuk membunuh keluarga Yasmin. Emang kalau boleh tahu, Pak Heru kerja sama siapa ya? Sayangnya, Heru nggak pernah cerita soal bosnya. Pak Arif pernah nggak nanya ke Pak Heru sesuatu hal yang bersifat pribadi gitu? Heru itu orangnya tertutup. Dia nggak pernah cerita soal kehidupan pribadinya kepada saya. Dia hanya pernah bilang dia punya seorang bos pengusaha sukses yang tinggal di Jakarta. Hari ini saya akan melakukan tugas yang sangat berat. Dan tugas itu adalah saya harus membunuh satu keluarga. Atas perintah keluarga Cakra Dinata. Bu Ratih, saat ini Yasmin sedang berjuang untuk mencari tahu misteri di balik pembunuhan Bu Ratih dan juga Pak Yoga. Dan dia yakin Yasmin pasti akan menemukan siapa pelakunya dan pelakunya akan dihukum dengan hukuman yang setimpal.
Rati, dia pamit pulang dulu ya, Bu. Nanti besok-besok dia kesini lagi. Mana ya makamnya Yoga? Itu makamnya, Pak. Wah, Yoga Jatmiko. Oh iya, iya benar. Itu makamnya. Kok ini makamnya Rati? Rati udah meninggal. Tapi kayak ada yang habis nyamkar. Siapa yang naburin bunga ini? Apa putri kalian? Mas Yoga, maaf aku baru kesini. Aku baru tahu kalau kalian ada di sini. Aku janji, Mas. Aku janji akan menemukan dia, Mas. Aku akan cari putri kalian. Dan begitu aku temu dia, akan serahkan semua hak yang menjadi miliknya. Yes, kamu masih nyimpen nggak kotak musik yang ibu kamu kasih waktu kita kecil? Kamu masih nggak? Bentar ya. Kebetulan banget aku lagi bawa. Lihat deh. Masih aku simpan dengan baik, belum rusak sama sekali. Kayak janji aku dulu. Ya ampun Nia. Aku bener-bener gak nyangka loh. Aku senang banget ini. Aku juga gak nyangka tahu, Yas. Walaupun sejujurnya sebenarnya aku agak lupa ingat wajah kamu sama Ibu Lia. Tapi yang pasti aku ingat adalah kasih sayang dan perhatiannya Ibu Lia. Saat itu aku ngerasa disayang banget, udah kayak anak kandungnya sendiri. Kangen banget aku sama kalian. Dulu ibu memang memakai nama Lia selama bekerja di panti asuhan ini. Oh ya, Ibu Lia apa kabar ya? Sehat kan? Kamu pengen deh ketemu sama beliau?
Kenapa? Kalau nggak salah waktu acara pertunangan kamu ya, kamu sempat bilang kalau kedua orang tua kamu udah meninggal. Ibu udah nggak ada. Maaf ya, aku baru tahu sekarang. Maaf banget aku. Kan kita juga udah lama kan udah lost contact, jadi wajar. Kamu kalau ada apa-apa, mau cerita, bilang aja sama aku ya. Aku pasti bakal dengerin, aku pasti bakal bantuin nyelesain semua masalah kamu. Makasih ya Nia. Gimana? Mbak Yasmin, kami sudah selesai mewawancarai Bu Fitri, jadi kami semua mohon pamit ya. Terima kasih banyak ya sudah datang ke sini dan sudah mau meliput acaranya Bu Ajeng. Terima kasih Mbak. Bu. Hati-hati ya, hati-hati semuanya. Makasih Bu. Kalian masih kangen-kangenan ya? Ya, bisa dibilang seperti itu Bu. Masih banyak banget sih yang mau saya ngobrol sama Nia. Soalnya udah lama banget kan? Malam dekat acara ini jadinya aku ketemu sama sahabat lama aku, Bu. Sampaikan terima kasih saya kepada keluarga Cakaridinata, terutama Ibu Ajeng ya. Baik Bu, pasti akan saya sampaikan ke Bu Ajeng. Nia, kayak aku nggak bisa lama-lama karena aku masih ada urusan lagi sama Mas Rangga. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Udah kalau gitu Bu, saya permisi dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Sering-sering main ke sini. Iya Bu, pasti saya akan main ke sini lagi. Mungkin saya akan main sama Nia. Boleh. Kapan-kapan kalau bisa kita bikin acara kali ya. Ide bagus. Jadi kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Setahu saya kan biasanya penjaga makam itu punya data-data keluarga dari semua yang dimakamkan di sini ya, Pak? Ya, saya punya, Pak. Ya, saya mau tahu sebenarnya siapa yang sering berkunjung untuk ziarah ke makamnya Pak Yoga dan Bu Ratih. Sebentar ya, saya cek dulu. Di sini tertulis keluarga yang bertanggung jawab adalah